Mohon bimbingan Mama Papa selama sekolah minggu online berlangsung. Memakai pakaiannya rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Hai teman-teman, jangan lupa 5M. Hai teman-teman, jangan lupa memakai masker. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Batasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu sore ini. Adik-adik di rumah semuanya sudah siap ya untuk ibadah? Pastinya dong kakak. Ya, semuanya sudah siap. Nah sekarang sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya semuanya. Lipat tangan, tutup mata. Jangan ada yang tengok kiri kanan untuk bermain atau makan. Semuanya sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan sore hari ini dari awal hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Berikan tepuk tangan. Adik-adik di rumah semuanya, ayo kita bangkit bersama, ya kan? Supaya tidak mengantuk dan tidak bosan, kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. I love you Jesus. Adik-adik semuanya berdiri, menggerakkan kaki ya. Semuanya semuanya. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. In my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus.
memuji Tuhan. Ya dong, pastinya ya. Masih bersuka cita untuk memuji Tuhan ya. Tetap berdiri, kita nyanyikan pujian itu bersama-sama. Ikuti gerakan kakak di depan ya. Oke. Ya. Silakan duduk semuanya ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Silakan. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Berhaleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
semuanya berdiri, kita akan menari, kita akan melompat untuk Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama lagu ini ya Kak. Ya semuanya. Ikuti gerakan Kakak ya. Silakan duduk adik-adik. Aduh, Kakak capek. Adik-adik capek tidak? Tidak Kakak, bolong lagi Kak. Kenapa tidak capek? Tidak, Kita masih mau muda, ya Kak. Sekarang kita mau persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. iya. Nah, ya Kak? Iya, iya. Nah, adik-adik di rumah semuanya tetap duduk. Kita nyanyikan lagu ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. sore hari ini kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Kami percaya
percaya sore hari ini Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kakak-kakak yang akan memberitakan firman-Mu. Urapi semua anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kamu Tia. Silakan Kak. Shalom adik-adik, sudah siap dengan cerita firman Tuhan sore ini? Kalau sudah siap, duduk yang manis ya. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut, kamu dia mau tanya, adik-adik masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu yang disampaikan oleh Kak Marijan? Yaitu tentang bagaimana saya dapat melayani Allah dan sesama. Nah adik-adik tentu masih ingat ya bagaimana kita bisa melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita. Kita bisa melayani Tuhan dengan kita berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan melayani sesama juga dengan mendoakan mereka. Nah adik-adik, sekarang coba lihat gambar di sebelah sini. Yang ini gambar apa? Piala ya. Jadi setiap orang yang mau mendapatkan piala tentunya harus mengikuti suatu pertandingan, apakah itu pertandingan bola voli, pertandingan sepak bola, pertandingan bulu tangkis. Jadi setiap orang yang mengikuti pertandingan dan menang akan mendapatkan piala. Kemudian kalau yang ini gambar apa? Nah kalau yang ini tentu kita semua tahu ya, itu tadi gambar uang. Nah, bagaimana seseorang bisa mendapatkan uang? Tentu dengan bekerja, ya. Jadi setiap orang yang pergi bekerja, misalkan seperti supir atau tenaga kesehatan, dokter, perawat, ataupun tenaga pengajar seperti guru, ataupun mereka yang bekerja di toko roti misalnya, mereka yang sudah bekerja tentu akan mendapatkan upahnya. Nah adik-adik, sore ini kita mau belajar mengapa melayani itu baik ya. Jadi kita mau belajar mengapa melayani itu baik. Tadi kamu sudah sampaikan ya, jadi setiap orang yang bekerja itu mereka akan mendapatkan upahnya. Berbeda dengan orang yang hanya pergi tidur saja, tentu dia tidak akan mendapat upahnya. Jadi setiap orang yang pergi bekerja, dia akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Nah sore ini kita mau belajar dari salah satu tokoh di Alkitab, namanya adalah Daniel. Dia sudah setia mengabdi kepada Allah, setia melayani Tuhan, dan ia mendapatkan upahnya. Mau tahu apa upah yang diterima oleh Daniel? Kita ikuti ceritanya. Pada zaman Daniel, seorang raja bangsa Babel bernama Raja Darius memerintah negeri itu, dan ia memilih 120 wakil raja untuk mengawasi hal-hal yang berlangsung di seluruh kerajaan itu. Para wakil raja ini harus memberikan laporan kepada 3 pejabat tinggi atau gubernur yang langsung berada di bawah Raja Darius. Daniel adalah salah satu di antara 3 pejabat tinggi itu. Ia merupakan orang penting. Sebagai seorang pejabat tinggi, Daniel selalu berusaha sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada raja dan negara itu. Ia bekerja keras. Salah satu alasan Daniel merupakan seorang pemimpin yang baik adalah karena ia juga setia kepada Allah. Daniel mengasihi Tuhan dan menghabiskan waktu bersamanya setiap hari. 3 kali sehari Daniel pergi ke rumahnya. Ia bersujud menghadap jendela yang terbuka dan berdoa. Daniel tahu bahwa berbicara dengan Allah itu penting. Allah memberkati orang yang beribadah kepadanya dan meminta pertolongan kepadanya. Ketika Daniel berdoa, Allah senang menolong Daniel untuk mengetahui cara menjadi pemimpin yang baik dan melakukan hal yang benar. Karena Daniel merupakan pemimpin yang baik, Raja Darius bermaksud memberikan dia tanggung jawab yang lebih besar dalam kerajaannya. Darius ingin menempatkan Daniel di atas semua wakil raja dan pejabat tinggi.
Daniel memiliki kekuasaan yang hampir sama dengan raja sendiri. Jabatan Daniel kalau hari ini hampir seperti wakil presiden ya dari suatu negara. Raja Darius ingin menaikkan pangkat Daniel karena ia melakukan tugasnya dengan baik. Namun, tidak semua orang menyukai Daniel atau merasa gembira karena ia bekerja begitu baik bagi raja. Ketika Raja Darius memilih Daniel untuk menjadi pejabat yang berkuasa di negeri Babel, para wakil raja dan pejabat tinggi yang lain menjadi iri hati. Mereka tidak menghendaki Daniel mempunyai kedudukan yang begitu penting dalam kerajaan itu. Para wakil raja dan pejabat tinggi berkumpul. Mereka berkata, "Kita akan mengawasi Daniel dengan lebih teliti untuk melihat kalau ia melakukan kesalahan. Begitu ia melakukan kesalahan, kita akan melaporkannya kepada Raja Darius. Pasti ia tidak akan menghendaki Daniel menjadi pemimpin lagi. Kita tidak perlu khawatir tentang dia lagi." Para wakil raja dan pejabat tinggi itu memperhatikan Daniel. Mereka mengawasi pekerjaan Daniel. Tetapi mereka tidak mendapatkan kesalahan apapun. Daniel bekerja dengan baik dan jujur. Para wakil raja dan pejabat tinggi tidak menemukan kelalaian atau kesalahan apapun untuk dilaporkan kepada Raja Darius. Para wakil raja dan pejabat tinggi kembali berkumpul. Mereka tahu bahwa Daniel berdoa 3 kali sehari. Kali ini mereka memikirkan rencana yang lain. Mereka bersama-sama menghadap Raja Darius. "Raja Darius, kami mempunyai gagasan yang istimewa. Kami telah berunding dan memutuskan bahwa sebaiknya kami mempunyai undang-undang yang mengatakan bahwa tak seorang pun diperbolehkan meminta pertolongan kepada ilah atau manusia siapapun kecuali pada Tuanku selama 30 hari. Jika ada yang melanggar, dia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Raja Darius menganggap gagasan mereka itu baik. Hal itu membuatnya merasa penting dan berkuasa. Ia kemudian menandatangani surat ketetapan itu dan menjadikannya undang-undang. Wah, benar-benar satu kesalahan yang besar ya. Kini, selama 30 hari, kalau Daniel berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah, doanya itu melanggar undang-undang. Menurut adik-adik, apakah Daniel berhenti berdoa selama 30 hari? Tentunya tidak ya. Meskipun Daniel mengetahui undang-undang itu, ia tetap berbicara kepada Allah 3 kali sehari. Daniel tahu bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik, ia harus meminta pertolongan Tuhan. Maka 3 kali sehari Daniel bersujud dekat jendelanya yang terbuka untuk menghabiskan waktunya dalam doa. Tentu saja para wakil raja dan pejabat tinggi itu memperhatikan. Begitu mereka melihat Daniel berdoa, mereka bergegas ke istana raja. Mereka mengatakan, "Ya Raja, Daniel tidak menaati undang-undang yang baru saja Tuanku tetapkan. Ia masih berdoa kepada Allah 3 kali sehari." Ketika mendengar itu, Raja Darius menjadi sedih. Ia menyukai Daniel dan ia menyadari bahwa para pejabat tinggi dan wakil raja telah menipunya untuk menjebak Daniel. Tetapi menurut undang-undang negeri, sekali peraturan dibuat, bahkan raja sendiri pun tak dapat mengubahnya. Raja Darius tidak mempunyai pilihan. Ia harus melaksanakan apa yang dinyatakan undang-undang itu. Daniel kemudian ditangkap dan dilemparkan ke dalam gua singa. Sebuah batu yang besar diletakkan di atas gua itu agar Daniel tidak bisa keluar. Tetapi, tahukah adik-adik apa yang terjadi kemudian? Tuhan mengutus seorang malaikat untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga singa-singa yang lapar itu tidak mengganggu Daniel.
Bahkan sedikit pun Daniel tidak tergores. Pagi-pagi sekali, Raja Darius bergegas ke gua singa untuk melihat apakah Daniel baik-baik saja. Raja Darius memanggil, Daniel, apakah Allahmu yang kau sembah dengan setia itu telah sanggup melepaskan engkau dari singa-singa itu? Daniel menjawabnya, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu. Singa-singa ini tidak melukaiku. karena Daniel adalah seorang yang senantiasa berusaha sebaik-baiknya bagi Allah dan juga manusia, Raja Darius membuat surat ketetapan yang baru. Surat ketetapan itu dikirim kepada seluruh penduduk negeri. Bunyinya, setiap orang di wilayah kerajaan ini harus takut dan menghormati Allahnya Daniel. Karena kesetiaan Daniel untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah, nyawanya diselamatkan dan nama Allah dipermuliakan. Allah memberkati orang yang setia mengabdi kepadanya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan ya bagaimana Daniel tetap setia beribadah kepada Allah sekalipun ada orang-orang yang menentangnya dan berusaha menjebak Daniel untuk melawan perintah raja. Tetapi karena Daniel adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan membela Daniel. Tuhan Allah menolong Daniel daripada terkaman singa-singa itu. Allah menutup mulut singa-singa sehingga singa-singa itu tidak menerkam Daniel. Saat kita melayani Tuhan dengan setia dan juga kita dapat melayani sesama kita, maka Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Nah, tentu adik-adik mau ya berkat yang dari Tuhan. Jadi mengapa melayani itu baik? Karena melayani Allah dengan setia, melayani sesama kita, itu akan mendatangkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti ada tertulis dalam kitab Matius pasal 16 ayat 27, di situ dikatakan, sebab anak manusia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, adik-adik, tentunya di dalam melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi jika kita bisa melakukan itu dan kita setia untuk melakukannya, maka Tuhan akan membalas apa yang sudah kita kerjakan. Seperti itu ya. Tentunya di dalam melayani Tuhan kita tidak dapat mengerjakannya dengan kemampuan diri kita sendiri. Oleh karena itu kita harus senantiasa meminta untuk Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan dan memampukan kita untuk dapat menyelesaikannya. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa di luar aku kamu tidak dapat membuat apa-apa. Oleh karena itu kita harus senantiasa meminta pertolongan Tuhan. Dan ketika kita dapat melayani Tuhan Allah dengan setia dan kita juga melayani sesama kita, maka itu akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman sore hari ini yang sudah mengajar kami agar kami dapat melayani Tuhan dan juga melayani sesama kami. Ya Tuhan, tolong kami agar kami dapat setia melayani Tuhan dan kami juga dapat melayani sesama kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami di dalam kami melayani Engkau, juga melayani sesama kami, supaya kami boleh melakukannya dengan hati yang mengasihi dan hati yang penuh sukacita. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kamu Tia yang sudah memberitakan firman Tuhan sore hari ini. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik boleh ditransfer ke rekening di bawah ini, atau minta tolong mama, papa, dan kakak bisa mengantarnya ke kantor gereja. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Silakan Kak. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami.
hari lepas hari. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati persembahan kami agar dapat Tuhan pakai untuk pelebaran pelayanan di sekolah minggu. Berkati juga yang masih sisa pada Papa dan Mama, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan dari adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita sore hari ini, dan doa penutup akan dibawakan oleh Kak Aris. Silakan Kak Aris. Salam, selamat sore adik-adik. Kita bersyukur pada sore hari ini kita sudah beribadah kepada Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yaitu adik Kalista Chandra, Giovanna Evelyn Limbowo, Godfrey, Stefano Haniel, Justin Ayeska, Giovannia Regina. Ya. Itulah adik-adik kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dan kita akan mengakhiri, kita akan berdoa pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur Tuhan pada sore hari ini. Tuhan sudah menuntun kami, menyertai kami dalam ibadah walaupun hanya lewat online. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Kami tahu semua itu hanya kemurahan-Mu, kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Pertolongan Tuhanlah yang membuat kami bisa beribadah pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan menolong mereka dalam pertumbuhan fisik mereka, mental mereka, rohani mereka. Semakin hari bertumbuh ke arah Tuhan Yesus dan mengasihi dan cintai Tuhan. Dan Engkau berikan mereka hikmat, akal budi, kepandaian, kecerdasan atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau pelihara mereka siang dan malam. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit atas hidup mereka. Dan Engkau berkati keluarga mereka, orang tua mereka, usaha pekerjaan orang tua mereka, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dan kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, kami sudah beribadah padamu. Dan Engkau berkati semua adik-adik sekolah minggu kita Palu, baik yang ada di Jalan Zebra maupun di Sulawesi. Adik Batita, Balita, pertama 1, 2, dan 3, Madya 1, 2, dan 3, dan Tunas Remaja. Tuhan, kami memberkati mereka, dan Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Tuhan berikan mereka hikmat, akal budi. Tuhan memberkati pertumbuhan fisik mereka, mental mereka, iman mereka. Dan semakin hari mereka hidup dalam kemuliaan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati orang tua mereka, usaha pekerjaan orang tua mereka. Tuhan memelihara mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati kakak-kakak yang ambil bagian pada sore hari ini dalam pelayanan sekolah minggu. Usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa juga buat kepala sekolah kami, Ibu Rita, dan semua guru-guru yang mengambil bagian dalam pelayanan di sekolah minggu. Tuhan memberkati semuanya. Usaha pekerjaan Tuhan berkati, keluarga semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami mau akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Happy birthday pada adik-adik di rumah yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Demikianlah ibadah kita sore hari ini.
Siapa? Akan memenuhi pasal 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allah Filipi 4 ayat 19. Amin. Allahku akan memenuhi. Filipi 4 ayat 19. Ayat 19. Terima kasih. 19. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Allahku akan ayat Filipi 4 ayat 19. Amin. akan memenuhi. Amin. Allah Filipi 4 Allah ayat 19. ayat 19. Memenuhi. Amin. akan Memenuhi segala keperluanmu. Filipi 4 ayat 19. Thank you, bye bye. Aku akan memenuhi Keperluanmu. Filipi 4 ayat 19. Tuhan memberkati. Allahku akan memenuhi segala Memenuhi Filipi 4 ayat 19. Terima kasih. 19. Amin. Akan memenuhi segala keperluan. Filipi 4 ayat 19. Amin. Aku akan memenuhi segala panggilanmu. Filipi 4 ayat 19. Marilah kita Yohanes 4 ayat 7. Marilah kita saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 7. Yohanes 12 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Amin. Kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan lakukannya yang baik. Yohanes 14 ayat 14. Amin. Aku akan melakukannya. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Terima kasih Tuhan Yesus oleh kasih. Amin. Layani seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Dan
Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara kepada kita, maka kita bersukacita. Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah membuat perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Mazmur 126 ayat 3. Thank you, God bless you. Selamat sore kakak, kami dapat di Roma 12 ayat 9. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Terima kasih kak, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan nasihatnya bijak. Tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Ayat 15. Pasal 23 ayat 24. Ayat sore yang benar akan bersorak-sorak memperkenalkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Terima kasih. Bersukacita karena dia. Amsal 23 ayat 24.